Assalamualaikum Sobat YouTube, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman cara mengganti sulingan dan juga per. Jadi di sulingan biasanya ada per yang pendek, di shockbreaker depan itu saya rencananya mau ganti. Jadi shockbreaker ini harus dicopot dulu. Caranya seperti dalam video ini. Kita mulai langsung dengan pencopotan dari shockbreakernya dari segitiga, atau namanya ini segitiga. Kita copot semuanya dengan baut-bautnya, itu kita copot dulu, dan jangan lupa itu baut ada dua, kiri kanan dua, jadi 4. Jadi cara penyemprotannya, baut yang atas harus dilepas, sedangkan yang bawah hanya dikendorin juga nggak apa-apa, seperti itu. Karena baut yang atas itu sebagai penguncian, jadi harus dilepas biar shockbreaker bisa ditarik keluar. Nah seperti ini. Setelah shockbreaker dilepas, baru kita memulainya dengan membuka dengan menggunakan kunci 10. Ini untuk membuka yang tutup shockbreaker yang bagian atas. Kita buka perlahan seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita buka, jangan lupa kita pegang tutupnya, karena kalau tidak nanti bisa tutupnya itu terlempar karena hentakan dari per ini. Jadi shockbreaker itu ada dua per, satu per yang atas itu yang panjang, dan satu lagi itu nanti yang di bawah yang di sulingan itu yang per pendek, seperti itu. Setelah per dikeluarkan, kita buang dengan cara kita taruh di tempat oli. Ini oli bekasnya kita tuangkan semuanya. Oh ya Sobat YouTube, kenapa saya ganti sulingan dan juga pernya? Karena motor saya udah berapa tahun, udah 10 tahun lebih, jadi ini sudah sepantasnya dan selayaknya sudah saya harus ganti untuk sulingannya dan juga pernya, karena ada sedikit masalah, yaitu bunyi jeduk ketika di jalan yang terjal atau tidak rata. Itu bunyi jeduknya ketika bukan ke bawah tapi ke atas, begitu. Jadi waktu ke bawah, hentakan ke bawah itu tidak bunyi, tapi hentakan ke atas itu bunyi cetok, seperti itu. Itu biasanya di per sulingannya yang sudah tidak normal, seperti itu. Langsung Sobat YouTube, ketika sudah dibuang, kita ambil yang satu lagi, kita buka bagian atasnya, gunakan kunci L yang ukuran 10 untuk bagian atas, dan nanti kalau yang bawah itu menggunakan kunci L juga, tapi yang nomor 8. Usahakan Sobat YouTube punya kunci L, sebaiknya kunci L yang panjang seperti itu, nanti untuk bisa menahan yang bagian sulingan yang bagian dalam. Karena kalau pakai yang pendek nanti tidak bisa menahan, kalau kurang panjang kayak gitu, yang bagian dalam itu agak kesulitan. Jadi gunakan kunci L yang panjang untuk menahan ketika nanti mau membuka yang tutup yang bagian bawah. Kita tuangkan untuk shockbreaker yang kedua ini, oli bekasnya sampai habis, tuangkan seperti ini. Setelah itu kita siap-siap untuk membuka tutup yang bagian bawah. Gunakan kunci nomor 8 seperti ini. Saya dekatkan, saya menggunakan kunci Taikiro nomor 8 ini untuk membuka tutup yang bawah. Sedangkan untuk penahannya nanti menggunakan kunci L
yang nomor 10 seperti itu. Seperti ini sobat YouTube. Nah, ini tutup yang bagian bawah itu menggunakan kunci nomor 8, sedangkan yang bagian dalam untuk menahan sulingannya itu karena ada ada kunciannya di dalam, itu menggunakan kunci L yang nomor 10. Jadi gunakan kunci L yang panjang ya sobat YouTube, jangan yang pendek kayak gitu. Nah, kita masukkan, kita paskan di dalam kunciannya dalam, baru kita siap-siap untuk membuka. Karena kalau tidak ditahan maka sulingan itu tidak mau terbuka karena ikut berputar terus seperti itu. Nah, kita tahan, saya gunakan kaki untuk menahan yang bagian dalam, dan saya buka yang di ujungnya penutupnya itu. Nah, seperti ini. Sini udah terbuka. Nah, buka perlahan-lahan sampai benar-benar copot baut yang bawah. Dan jangan lupa sobat YouTube, baut yang bawah itu ada sealnya yang terbuat klep atau seal yang dari besi kayak gitu, jangan sampai hilang nanti biar tidak bocor ketika pemasangan. Nah, seperti ini sudah terbuka, bautnya sudah copot dan sulingan bisa kita ambil. Ini sulingannya seperti ini, jadi ada besi yang agak memanjang yang bentuknya seperti suling dan ada per pendeknya seperti itu. Nah, pendek inilah yang jadi masalah ketika di jalan yang terjal atau gundukan, itu bunyi cetok, tapi bukan yang ke bawah, tapi hentakan yang berbalik ke atas itu bunyi cetok, itu berarti di per yang pendeknya itu yang bermasalah seperti itu. Sebaiknya sobat YouTube bisa beli di dealer terdekat karena harganya itu cukup murah. Kalau hanya beli pernya saja di dealer itu sekitar 12-15 ribu lah, tapi kalau dengan sulingannya itu sekitar 50.000 dan kondisinya original seperti itu. Karena harga murah jadi saya ganti sekalian sulingannya kayak gitu, karena udah 12 tahun lebih motor ini dipakai belum pernah ganti sulingan, jadi dikhawatirkan sudah tidak 100% normal seperti itu. Nah, ini sulingan yang bekasnya yang tadi kita buka, yang mau kita ganti, dan ini per yang panjang. Oh ya sobat YouTube, untuk memasang per panjang nanti jangan sampai terbalik. Itu per itu ada yang renggang dan ada yang rapat. Nah, untuk Yamaha itu yang rapat di bagian atas dan yang renggang di bagian bawah. Kebalikannya dengan motor Honda. Kalau motor Honda itu yang rapat itu di bagian bawah, yang renggang di bagian atas seperti itu. Langsung sobat YouTube kita pasang sulingan yang baru, kita masukkan seperti ini, kita tekan ke dalam pakai kunci R seperti ini sampai kelihatan keluar. Kita bersihkan pakai kain. Jangan lupa sobat YouTube, sebelum ini dipasang semua besi-besi sok dan lain-lain harus dibersihkan dulu pakai kain yang bersih agar oli-oli lama itu bisa sedikit hilang seperti itu. Nah, kita pasang sulingannya seperti ini, terus kita pasang bautnya itu, jangan lupa klepnya jangan sampai ketinggalan biar nanti tidak bocor. Kita pasang dengan kunci L nomor 8 dan jangan lupa kita tahan dengan kunci L yang nomor 10. Saya tahan dengan kaki yang sebelah sana dan kita kencangkan searah dengan jarum jam seperti itu. Nah, ini kunci sudah terpasang. Nah, kita coba, kalau sudah terpasang kita coba tekan dengan cara ditutup. Nah, nanti kalau ada tekanan angin berarti masih normal seperti itu. Nah, seperti ini sobat YouTube. Terus kita pasangkan yang satunya lagi,
barang yang bekas kita simpan dulu, dan nanti saya ambil yang baru untuk pemasangan yang shockbreaker sebelahnya, seperti itu. Seperti ini sobat YouTube. Bekasnya saya simpan, terus ambil ini kita bersihkan per yang panjang, bersihkan dari oli-oli yang lama. Nah, seperti ini pemasangannya. Itu yang bagian renggang itu di bagian bawah, dan yang rapat di bagian atas, seperti itu. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti jadi bermasalah, seperti itu, karena tingkat empuknya nanti akan berbeda. Kita masukkan lagi yang satunya seperti ini. Nah, baru siap-siap mengambil oli untuk dimasukkan, oli yang baru sobat YouTube ya. Usahakan karena motor Yamaha, gunakanlah oli original dari Yamaha, yaitu Yamalub, dan juga memasukkan olinya itu harus sesuai dengan standar dari Yamaha kalau bisa ya. Untuk Jupiter ini itu ukurannya 61 ml ini. Jadi di kemasan Yamalub ini olinya itu ada tertera ukurannya itu dari 30 sampai 150 ml, karena satu botol isinya 150 ml. Jadi untuk satu botol ini cukup untuk satu motor, bahkan lebih seperti itu, karena 61 kali 2 baru 122 mili. Nah, setelah oli dimasukkan, kita coba tes, tekan ke bawah seperti ini. Fungsinya biar semua oli bisa masuk ke sela-sela semua yang ada di dalam. Baru kita tutup seperti ini. Jadi sobat YouTube, untuk isinya itu 61 ml. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak terlalu keras, dan kalau terlalu kurang nanti terlalu lembek, seperti itu. Setelah dipasang, kita coba tekan-tekan seperti ini, dan kita cek jangan sampai ada oli yang rembes, seperti itu. Kalau ditekan normal, kembalinya juga normal, berarti shockbreakernya masih bagus. Ini shockbreaker yang kedua, kita kasih oli 61 mili, sudah saya takarkan tadi 61 mili, sekitar itulah, kurang lebihnya seperti itu. Setelah masuk semua, kita coba naik ke atas ke bawah, tekan-tekan seperti ini biar oli bisa masuk ke sulingannya secara merata. Baru kita tutup seperti ini. Nah, setelah kita tutup seperti ini, berarti pekerjaan untuk penggantian sulingan dan per pendek pada shockbreaker depan itu sudah selesai, tinggal memasang ke motornya sobat YouTube. Terima kasih kepada sobat-sobat YouTube yang telah mampir dan sudi melihat video kami. Dan bila dianggap video kami ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, silahkan Anda subscribe, like, dan share, seperti itu. Dan jangan lupa kami hadir tiap hari jam 8 dan jam 3 sore, seperti itu. Kalau Anda kepengen melihat video-video kami selanjutnya, silahkan subscribe. Terima kasih, selamat menikmati video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.